ketika manusia sudah meninggalkan alam fana ini, meninggalkan alam dunia ini, kembali kepada alam barzakhi atau alam barzah, yaitu alam kubur. Ketika manusia masih hidup di alam dunia ini, artinya masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan segala perintah Allah dan belajar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Kalau kita selalu berwaspada dalam artian bertakwa kepada Allah, berhati-hati dengan belajar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sholat 5 waktu, mendirikan zakat, mendirikan puasa di bulan suci Ramadan, dan pergi haji ke tanah suci Al-Makkatul Mukarramah bagi mereka yang mampu. Ketika bapak dan ibu orang tuanya sudah meninggal dunia, di situ ada penyekat, ada penghalang karena bapak, ibu, nenek, kakek, buyut, cangga, wareng, udeg-udeg sampai tekang belegedor gedange itu berada dalam alam yang berbeda. Makanya bagi anak cucunya yang masih hidup di alam dunia, sekali-kali entah itu keluarga besar ataupun yang lainnya, kira-kira sering berkirim doa dengan mengumpulkan anak cucu dengan mengadakan acara haul. Haul itu artinya tepung tahun. Tepung tahun dalam artian ana jare paribasane wong Jawa Dermayu sing diarani mendak. Mendak sepisan artinya wis tahun wong tuane sampean langkak ki ning alam dunia ki Bu, Pak. Terus mendak kepindo artinya selamatan kepindo wis oli 2 tahun. Sing terakhirnya mendak keping telu. Oh, terus nyewu. Terus bakat kelingan maning anak putune akeh rezekine ya selamatan maning. Artinya haul-haulku memperingati kematian bapak ibu, buyut cangga warenge iki berkirim doa kepada almarhum atau almarhumah. Haul niku bukan dari bahasa Dermayu, Bu, Pak. Bukan dari bahasa Indonesia. Haul itu dari bahasa Arab. Jere wong Jawa Dermayune mau ke arane mendak. Jere wong Arabe, bahasa Arabe arane haul. Asal kata ditarik dari kata kerja verb, dari kata hala yahulu haulan bahwa hailun. Dalam ilmu fiqih ada kalimat yang berbunyi biduni hailin, tanpa tedeng aling-aling. Jadi makna haul itu adalah aling-aling, ada penyekat, ada penghalang. Tidak bisa bersatu alam dunia yang kami ini masih diberi kesempatan hidup di alam dunia ini dengan alam barzakhi di alam pekuburan. Tidak bisa bersatu, Bu. Beda alam. Makanya dinamakan haul. Ada penghalang, ada penyekat, ada jurang pemisah. Tapi kata orang Jawa bilang, setiap malam Jumat itu katanya ruhnya orang yang sudah meninggal dunia itu berada di atas pintu umay sampean. Makanya anak putune kudu sering kirim donga nih wong tuaku, Bu, Pak, Dek. Melas beli sampean nih wong tuane sampeanku. Lagi masih urip ya kah? Melas beli. Barang wong tuane langka. Anak putune meneng bae, cicing wae je. Bakat wong urip mah mangane sega. Jangan asem, jangan sop.
permen, coklat. Bakat wong sismati dikirimi donga setiap malam Jumat. Malam Jumat rohipun dur lawang, jaluk dikirimining anak putu maca Al-Qur'an. Lamun beli oli banyu mata brebes milih, balik ning alam kubur tetangisan awan bengi. Nangis bupa. Dek, wong tune sampean ka tekaning umahe sampean semasa uripeku nang nok mama mimi bengin kaju umahe mama mimi kene iki karo senang-senok ibu paje mune bareng ki maje beda alam senang-senok aja meneng bae je cicing wae ora yeg kudu kirim donga ning wong sing sampun meninggal dunia supaya oli nikmat kubur jembar pekuburane supaya bisa dianjakan datang surgane Allah Subhanahu wa taala. Anak putune kudu sering kirim donga. Bakat duwe duit, pekaya, patungan karo kakang adi, anak putu, mamang, uwa, bibi, ponakan kanggo mengadakan acara haul. Dalam arti acara kirim donga, acara tahlilan, kirim donga, dikumpulaken anak putune. Iku maknane haul. Kembali lagi dalam ilmu fikih tadi ada biduni hailin. Kalimat biduni hailin ini namanya tanpa tedeng aling-aling. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kami-kami ini ketika bapaknya anak-anak dengan ibunya anak-anak, boke bocah karo bapaknya bocah, ketika mau sholat berjamaah di rumah atau di mana saja, sudah ada air wudunya, wis duwe banyu wudu, tempelan tangannya karo boke bocah karo bapaknya bocah, iku batal bu, kudu banyu wudu maning ya, karena kula sampean iki bermadzhab Imam Asy-Syafi'i. Tetapi bakat sampean meneng ning Jazirah Arab ning kana nganggo madzhab Imam Maliki tarolah. Tempelan karo boke bocah, bapane bocah boleh batal. Kana Jazirah Arab. Mulane bakat mengadakan tawaf kah, keliling Ka'bah di Masjidil Haram kah, tempelan-tempelan karo Afrika, Libanon, Tunisia, Jepang, Amerika, Prancis, seluruh antero jagat raya kumpul dari siji tempel-tempelan. Kah sampean bermadzhab Maliki areki. Lamun sama nempel karo sajene muhrim pengen banyu wudu maning di tempatnya ado. Barang ning tengah-tengah Masjidil Haram, tibene kuno. Berarti sampean kudu met madzhab Imam Maliki. Tapi bakal jadi Imam Abu Hanifah tergantung ibu, Pak. Bakat bapane bocah laka syahwate dibatal. Bakat tanah syahwate batal. Bapane bocah nempel karo boke bocah ki. Ana rasa dredet batal kudu enggak usah. Bener Bu ya, supaya paham maksudnya mah. Iku anak mah boten Pak. Nah, engkone geceki madhabe madhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali apa ya, Bu ya. Nah, bakat Imam Hambali maukah? Bakat anak laka syahwate beli batal. J. Ningkana bermati Imam Abu Hanifah. Bu, ningkana mah insyaallah laka ya. Tanah. Nah, bakat laka syahwate beli batal. J. Bakat anak syahwate batal. Arane mula masa. Kalimatnya pada aula mastumun nisa, saling bersentuhan. Maknanya ayatnya pada gun aula mastumun nisa, tetapi bakat kula sampean, bakat bapak ibu, bakat anak mas mene kang usah ya durung akil balik ya beli batal kang usah ya. Akil balik ibu swadon ku umur pira aja Bu? Kula ngaji kah berulang-ulang. Umur 9 tahun, bakat durung umur 9 tahun ya durung akil balik kang usah. Iya ora apa-apa. Bakat durung akil balik mah, Bu ya. Durung akil balik ki. Bu ya, pamoten Bu. Akil balik ibu swadon ki pira je? 9 tahun. Bakat bocah lanang pira Bu? 15
tahun. Jadi gelis akil balik bocah wadon. Kelas pira berarti sekolah SD ya Mas? Bu, 9 tahun Bu. Kelas 1 7 tahun, kelas loro 8 tahun, kelas 3 9 tahun. Titeni Bu, sing duwe anak putu bakat anak wadone sampean umur 9 tahun dididik Ibu ya. Ningkene dosen mah ya lamun diceplakna anak darah head, anak darah nifas, anak darah istihado kudu ngerti Bu, Pak. Bakal sampean beli ngerti, tekan sampai kapan bae dia bisa gini. Diwarai maksudnya mah. Bakat wong wadon bakat metu darah head ki beli kena sembayang. Apa sebabnya? Ya bakat kotor. Bu ya, betul ya. Darah nifas, wong sincak lahiran apa? Bu. Ibu ya, diwarai Bu. Tapi kok anak tempat-tempat Ibu ya, karena niki ajannya singkat Bu. Pak. Nah, pun dalam ilmu fikih biduni hailin ada tedeng aling-alingnya Bu ya. Tanpa tedeng aling-aling ku berarti bersentuhan. Bakat madzhab Imam Syafi'i, bokai bocah karo bapane bocah batal Pak ya Bu ya. Kudu banyu wudu, mani yang usah ya. Nah, seterusnya Bu. Ketika orang berwajib mengeluarkan zakat itu syaratnya sudah satu haul Bu. Ini mah sedikit membahas tentang fikih dulu Bu. Kalau orang yang wajib mengeluarkan zakat itu zakat perniagaan, perdagangan, misalkan Bu ya, sudah dikalkulasikan, dihitung-hitung, terus untungnya berapa, pemasukannya berapa sudah. Haul-haul itu jangan menunggu 1 tahun. Karena sudah dikalkulasi, sudah ada pengauditan, dibukukan, pendataan, baru bisa mengeluarkan zakat Bu. Zakat niaga namanya, zakat dagang. Karena sudah 1 haul. Ini dalam ilmu fikih Bu ya, 1 haul. Sebelum 1 tahun juga nggak apa-apa Bu. Pak, bisa dikeluarkan zakat karena sudah 1 haul. Yang kedua, wajibnya mengeluarkan zakat itu milik utang Pak. Milik utang itu sudah harta bendanya sudah masuk semua, tidak ada orang yang hutang. Kalau yang hutang itu sudah dikembalikan Bu. Jadi kumpul. Jadi harta bendanya sudah kumpul berapa ratus juta, berapa miliar, dikalkulasikan, dibukukan, terus dikeluarkan zakatnya. Namanya milik utang ya Bu ya. Yang ketiga yaitu sudah 1 nisab Bu. 1 nisab tuh 1 tahun. Kalau tadi mah haul itu 1 tahun kurang juga nggak apa-apa. Namanya tepung ya Bu ya. Tepung setahun haul tuh. Jadi wong Jawa Dermayuna mau apa Bu? Mendak Ibu ya. Lamun dalam kematian, ini mah dalam perdagangan, haul itu 1 tahun kurang juga nggak apa-apa, mengeluarkan zakat. Yang berikutnya yaitu nisab Bu. Kalau sudah 1 nisab, perdagangan tuh dikalkulasikan, dihitung anak yatim, fakir, miskin, yatim piatu tuh. Ada berapa? Dihitung. Diberikan apa ya? Atau yang punya zakat, yang punya perkebunan atau pertanian atau zakat profesi itu ada zakatnya Bu. Ya, udah kembali lagi. Jadi yang namanya haul itu Bu ya, yang namanya haul itu sudah tepung tahun. Tepung tahun ayo aja cara haul kirim doa. Berkirim doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Berikutnya Bu. Kalau orang yang meninggal dunia itu orangnya orang biasa, ajaran Islam mengajarkan menyebutnya Bapak Ibu. Kalau laki-laki disebut almarhum, Ibu ya. Kalau perempuan almarhumah. Kalau almarhum itu almarhumah, semoga mereka mendapatkan rahmat. Semoga mereka dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala karena banyak dosa yang telah diperbuat, Bu. Jadi disebutnya almarhum buat laki-laki, almarhumah buat perempuan. Ibu ya. Nah, dalam Al-Qur'annya ditegaskan la taqnutu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. La taqnutu min rahmatillah, janganlah engkau merasa berputus asa atas rahmat Allah, atas segala kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah kamu perbuat. Namanya dikasih rahmat, dikasih sayang, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutnya almarhum buat laki-laki.
Kalau orang perempuan meninggal disebut almarhumah. Tapi jika berlevel min auliyaillah, seorang waliullah, seorang minal ulama solihin, seorang kiai, seorang ustadz, ustadzah, nyai, dan sebagainya, ketika meninggal dunia disebut al-maghfurlah. Buat laki-laki, al-maghfurlahu. Kalau laki-laki, kalau perempuan disebut al-maghfurlaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya, karena dosa yang mereka telah perbuat adalah dosa-dosa akhta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an yang berbunyi, la junaha alaikum fima akhtatum. Tidak ada dosa atas kamu dengan berbuat dosa yang tidak disengaja, atas kealpaan mereka berbuat dosa, namanya akhta. Walakin ma ta'amadat qulubukum, tapi dosa mereka yang disengaja melawan arus, melawan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dikenakan sanksi, yaitu sanksi dosa, dan mereka yang melawan arus, melawan perintah Allah Subhanahu wa taala akan dijerumuskan ke dalam neraka. Tapi bila mereka bagi min auliyaillah, para waliullah, para kekasih Allah dan sebagainya, dia berbuat dosa dengan sedikit dosa yang mereka telah perbuat, namanya dosa akhta, Bu. Asalnya khotoun, dosa yang terlupa, dosa yang sedikit terlupa, tidak disengaja, namanya khotoun, jamaknya akhta. Kalau dosa yang sangat besar namanya maksiyatun, jamaknya al-ma'asi. Dalam bahasa Arab juga ada sayyiatun, dosa besar juga, jamaknya adalah sayyiat. Nah, kesimpulannya untuk kajian malam hari ini, nanti di anak cucunya, Bu ya, jikalau Bapak Ibu punya anak cucu, kalau misalkan sedang bermain-main, contoh nih, siang sampai sore bermain terus, dididik Ibu ya, sampai besar. Kalau waktu sekolah, disuruh sekolah Bu, siang. Di waktunya mengaji sore, ngaji Bu, disuruh ngaji. Dek nang nok, jaga teh serpe, garap maghrib, mana ngaji ning, tajuk ning, masjid, ya Bu ya. Aja menang bae wong tuane, bakat menang bae, pada bae ngejorakan anaknya, ora keblangsak anaknya Bu, bagian. Jadi bakat anaknya masih dolanan bae, teka maghrib, dolanan bae beli balik-balik, ini kan aja, balik beli gini, gawa bengkolangan gitu, balik-beli jenok balik. Si jine manak si jine ma arane Jono balik, si jine arane Mas Rifah. Mong je. Balik bino balik ki. Ora balik tak bengkolang. Jadi kudu nurut na. Kudu nurut ning wong tua, bakat wayahe sore wis aja dolanan bae kongkon. Balik ning omah kongkon ngaji ning tajuk atawa Mas Jin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad syafi'ina wa karimina wa dukhina maulana Muhammad wa sallam tabaraka wa ta'ala ala ashabi rasul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yufi ni'amahu kama zida ya rabbana lakal muhammad yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik Allahumma rabbana awzi'na an ashkura ni'matika allati an'amta alaina wa ala walidayna wa na'mal sallallahu alaihi wa dakhilna bi rahmatika fi ibadika salihin rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.